Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Nina Esti Luciana Widyaningsi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Plumbungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada tugas koneksi antar materi modul 1, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Guru mendominasi pembelajaran atau teacher center dalam pembelajaran hanya ceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada penetapan materi dan KKM, hanya mengutamakan aspek kognitif. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan kepada anak-anak, tidak ada yang menjawab. Mereka hanya diam. Dan yang terakhir, fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahaminya. Guru hanya fokus pada materi. Bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1? Berikut adalah suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang berpusat pada guru. Siswa hanya duduk dan diam mendengarkan guru menjelaskan. Penilaian hanya mengutamakan aspek kognitif siswa. Bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1? Berikut adalah suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang berpusat pada guru. Siswa hanya duduk dan diam mendengarkan guru menjelaskan. Penilaian hanya mengutamakan aspek kognitif siswa. Bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1? Berikut adalah suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang berpusat pada guru. Siswa hanya duduk dan diam mendengarkan guru menjelaskan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 1. Dengan merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar, apapun yang ada di sekitar siswa dapat digunakan sebagai sumber belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat kepada anak,
Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Dan yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakter belajar anak yang berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih baik lagi. Bagaimana seorang pamong? Saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga dapat merubah perilaku. Antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran, seharusnya seorang guru memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi wawancara dan juga pendekatan personal pada siswa, agar kita lebih dekat dengan anak yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5. Menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan untuk menuntut. 6. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. 7. Melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dengan menerapkan dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, namun harus berimbang dengan budi pekerti yang baik. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.